Kalau saya katakan bahwa jantung Anda bekerja tanpa berhenti setiap hari, mungkin Anda sudah tahu. Tapi, tahukah Anda bahwa dalam satu hari jantung rata-rata dapat memompa sekitar 2.000 galon darah ke seluruh tubuh? Itu serata dengan lebih dari 7.500 liter darah. Dan jantung melakukan semua itu tanpa Anda harus memikirkannya. Saat Anda tidur, jantung tetap bekerja. Saat Anda makan, jantung tetap bekerja. Saat Anda sedang stres, marah, tertawa, bahkan ketika Anda sedang menonton video ini, jantung Anda tetap memompa. Tetapi ada satu masalah. Banyak penyakit jantung bisa berkembang tanpa memberikan tanda yang jelas di awal. Bahkan, menurut World Health Organization, penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian terbesar di dunia. Dan penyakit pada pembuluh darah seringkali tidak menimbulkan gejala sampai terjadi serangan jantung atau stroke. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya yang disebut penyakit jantung? Ada beberapa macam. Apakah semua penyakit jantung memberikan gejala yang sama? Apakah laki-laki lebih sering terkena daripada perempuan? Dan yang mungkin paling membuat Anda penasaran, apakah minyak goreng benar-benar bisa menyebabkan pembuluh darah jantung tersumbat? Dan kalau pembuluh darah mulai menyempit, berapa persen penyumbatan baru buat seseorang merasakan gejala? Jawabannya mungkin tidak seperti yang selama ini Anda bayangkan. Mari kita bahas satu persatu. Dan seperti biasa, video ini dibuat untuk edukasi kesehatan, bukan untuk mendiagnosis atau mengobati penyakit. Kalau Anda merasa informasi seperti ini penting, jangan lupa subscribe, tekan like, dan share video ini kepada keluarga. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sebenarnya penyakit jantung? Penyakit jantung bukan hanya satu penyakit. Istilah ini mencakup berbagai kondisi yang dapat memengaruhi otot jantung, pembuluh darah jantung, katup, irama jantung, atau struktur jantung. Menurut World Health Organization, penyakit kardiovaskular mencakup penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, penyakit arteri perifer, penyakit jantung rematik, penyakit jantung bawaan, serta beberapa gangguan pembuluh darah lainnya. Sementara itu, American Heart Association menjelaskan bahwa penyakit kardiovaskular merupakan kelompok kondisi yang luas dan gejalanya dapat berbeda-beda tergantung bagian jantung atau pembuluh darah yang terkena. Jadi, kalau seseorang mengatakan saya punya penyakit jantung, sebenarnya kita masih perlu bertanya, penyakit jantung yang mana? Which one? Karena gejalanya bisa sangat berbeda. Mari kita sederhanakan menjadi 6 kelompok yang mudah dipahami. First one. Yang pertama, penyakit arteri koroner. Ini adalah kondisi ketika pembuluh darah yang memasuk darah ke otot jantung mengalami penumpukan plak dan penyempitan. Ketika aliran darah ke otot jantung berkurang, seseorang dapat mengalami angina. Rasanya bisa seperti dada tertekan, berat, tertindih, atau tidak nyaman. Kadang rasa tersebut bisa menjalar ke lengan, bahu, leher, rahang, punggung, atau bagian atas perut. Menurut American Heart Association, angina biasanya muncul ketika kebutuhan oksigen jantung meningkat, misalnya saat aktivitas atau stres.
Sementara itu, WHO menjelaskan bahwa penyakit pembuluh darah jantung dapat berkembang tanpa gejala dan serangan jantung bisa menjadi tanda pertama bahwa seseorang mempunyai penyakit pembuluh darah yang mendasarinya. Jadi, penyakit arteri koroner adalah salah satu contoh penyakit jantung yang bisa berkembang diam-diam. Yang kedua, gagal jantung. Namanya mungkin terdengar seperti jantung berhenti, padahal bukan begitu. Gagal jantung berarti jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh secara optimal. Gejalanya juga berbeda dari penyakit arteri koroner. Seseorang bisa merasa mudah lelah, mudah sesak saat berjalan atau naik tangga, sesak ketika berbaring. Kaki atau pergelangan kaki bisa mengalami pembengkakan. Berat badan juga dapat berubah karena penumpukan cairan. Menurut American Heart Association, sesak napas, kelelahan, pembengkakan kaki atau pergelangan kaki, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari termasuk gejala yang sering ditemukan pada gagal jantung. Sementara itu, pedoman dari European Society of Cardiology juga menempatkan sesak napas, kelelahan, dan tanda menumpuk cairan sebagai gejala penting yang perlu dievaluasi pada dugaan gagal jantung. Jadi, tidak semua penyakit jantung memberikan rasa sakit di dada. Kadang tanda yang lebih menonjol justru mudah lelah dan sesak. Yang ketiga, gangguan irama jantung atau aritmia. Jantung mempunyai sistem listrik sendiri yang mengatur kapan jantung berdetak. Kalau sistem ini mengalami gangguan, detak jantung bisa menjadi terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Gejalanya dapat berupa jantung berdebar-debar, seperti ada denyutan yang meloncat, pusing, lemas, sesak, bahkan pada sebahagian orang bisa terjadi pingsan. Menurut American Heart Association, aritmia dapat membuat seseorang merasakan jantung berdebar, denyut yang tidak teratur, pusing, sesak napas, kelelahan, atau bahkan kehilangan kesadaran. Sementara itu, Circulation Journal utama American Heart Association menjelaskan bahwa gejala penyakit kardiovaskular dapat sangat bervariasi dan bergantung pada jenis kondisi yang dialami. Jadi, ketika seseorang berkata, "Jantung saya sering berdebar," itu belum otomatis berarti penyakit jantung tertentu. Tetapi juga tidak seharusnya langsung dianggap sepele jika berulang atau disertai gejala lain. Yang keempat, penyakit katup jantung. Di dalam jantung terdapat katup yang membantu mengatur arah aliran darah. Kalau katup menyempit atau tidak menutup dengan baik, aliran darah dapat terganggu. Gejalanya bisa berupa sesak napas, cepat lelah, jantung berdebar-debar, pusing, atau bahkan pingsan pada kondisi tertentu. Menurut American Heart Association, penyakit katup dapat menimbulkan sesak, kelelahan, pusing, nyeri dada, atau pembengkakan, tergantung jenis dan tingkat gangguannya. Sementara itu, European Heart Journal menjelaskan bahwa gejala penyakit katup sangat bergantung pada katup yang terkena dan seberapa berat gangguan aliran darah tersebut. Jadi, lagi-lagi, penyakit jantung tidak mempunyai satu paket gejala yang sama untuk semua orang. Yang kelima, kardiomyopati. Ini adalah kelompok penyakit yang mempengaruhi otot jantung. Otot jantung dapat menjadi terlalu tebal, terlalu kaku, atau mengalami perubahan struktur tertentu sehingga
kemampuan jantung bekerja dapat terganggu. Gejala lainnya bisa berupa sesak napas, kelelahan, nyeri dada, jantung berdebar, pusing, dan pada sebagian kondisi tertentu, seseorang dapat mengalami pingsan. Menurut American Heart Association, kardiomyopathy dapat mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa darah dan dapat menimbulkan sesak, kelelahan, pusing, atau gangguan irama. Sementara itu, European Heart Journal juga menjelaskan bahwa manifestasi kardiomyopathy sangat beragam. Mulai dari tidak adanya gejala sampai gejala gagal jantung atau gangguan irama. Dan yang keenam, penyakit jantung bawaan. Ini berbeda dari sebagian besar penyakit jantung yang berkembang sepanjang hidup. Penyakit jantung bawaan berkaitan dengan kelainan struktur jantung yang sudah ada sejak lahir. Ada yang ditemukan ketika masih bayi, tetapi ada juga kondisi tertentu yang baru diketahui ketika seseorang sudah lebih besar atau bahkan dewasa. Menurut WHO, penyakit jantung bawaan merupakan kelainan struktur jantung yang mempengaruhi perkembangan dan fungsi jantung sejak lahir. Sementara itu, American Heart Association menjelaskan bahwa gejala pada orang dengan penyakit jantung bawaan sangat bervariasi tergantung jenis kelainan. Mulai dari tidak ada gejala sampai sesak, kelelahan, atau gangguan irama. Jadi, sekarang kita sudah melihat sesuatu yang penting. Penyakit jantung itu bukan satu penyakit. Ada penyakit pembuluh darah, ada masalah pompa jantung, ada gangguan listrik, ada masalah katup, ada masalah otot jantung, dan ada kelainan struktur sejak lahir. Karena jenisnya berbeda, gejalanya juga bisa berbeda. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul. Laki-laki atau perempuan, siapa yang lebih sering terkena penyakit jantung? Jawabannya tidak sesederhana laki-laki. Untuk banyak bentuk penyakit jantung koroner, laki-laki cenderung mengalami penyakit lebih awal dalam kehidupan dibandingkan perempuan. Tetapi perempuan bukan berarti terlindungi. Justru risikonya meningkat terutama setelah menopause. Dan perempuan dapat mempunyai pola gejala yang berbeda. Menurut American Heart Association, perempuan dengan masalah jantung dapat lebih sering mengalami sesak nafas, mual, muntah, nyeri punggung, atau rahang, serta gejala yang tidak selalu terasa seperti nyeri dada klasik. Sementara itu, pernyataan ilmiah American Heart Association di Journal Circulation juga menunjukkan bahwa gejala penyakit kardiovaskular dapat berbeda menurut jenis kelamin dan bahwa perbedaan ini dapat memengaruhi pengenalan penyakit. Jadi, kalau seseorang perempuan mengatakan, "Saya hanya merasa sangat lelah, mual, dan tidak nyaman di rahang," jangan langsung berpikir pasti hanya masuk angin. Gejala seperti itu memang bisa mempunyai banyak penyebab, tetapi dalam konteks tertentu. Jantung juga perlu dipertimbangkan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin paling banyak dicari. Apakah minyak goreng menyebabkan penyumbutan arteri? Jawabannya tidak tepat. Kalau kita mengatakan semua minyak goreng otomatis menyumbat pembuluh darah, yang lebih penting adalah jenis lemak yang terkadang di dalam makanan dan keseluruhan pola makan. Menurut American Heart Association, terlalu banyak lemak jenuh dapat meningkatkan LDL atau kolesterol yang berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Dan
ketika lemak jenuh diganti dengan lemak tak jenuh, seperti yang terdapat dalam beberapa minyak nabati non-tropis, risiko penyakit jantung dapat lebih rendah. Sementara itu, WHO dalam pedoman pola makan sehat tahun 2026 menekankan pola makan yang didominasi makanan minim proses dengan membatasi lemak tidak sehat, gula bebas, dan natrium. Jadi masalahnya bukan sesederhana minyak ini masuk tubuh lalu langsung menempel di pembuluh darah. Tidak seperti itu. Arteriosklerosis adalah proses biologis yang berlangsung dalam waktu lama dan melibatkan lipoprotein, peradangan, serta perubahan pada dinding pembuluh darah. Jadi, kalau Anda menggunakan minyak goreng, jangan hanya bertanya minyak apa. Lihat juga berapa banyak. Digunakan untuk masak apa? Apakah makanan tersebut tinggi lemak jenuh? Apakah sering digoreng? Bagaimana keseluruhan pola makan? Dan apakah makanan tersebut juga tinggi garam, gula, atau sangat diproses? Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sangat menarik. Kalau arteri menyempit, berapa persen baru muncul gejala? Banyak orang pernah mendengar angka 70%, dan memang angka ini sering digunakan dalam pembahasan penyempitan arteri koroner. American Heart Association menjelaskan bahwa ketika penyempitan arteri sudah berat, misalnya sekitar 70% atau 70%, aliran darah dapat lebih mudah menjadi tidak mencukupi, terutama ketika kebutuhan oksigen meningkat. Sehingga gejala seperti angina dapat muncul. Tetapi 70% bukan angka ajaib atau spesial. Tidak berarti 69% pasti tidak ada gejala dan 70% pasti sakit. Tubuh manusia tidak bekerja seperti saklar lampu. Menurut American Heart Association, seseorang bahkan dapat mengalami iskemia tanpa gejala yang jelas, yang disebut silent iskemia. Dan penelitian yang dipublikasikan di Circulation menunjukkan bahwa masalah akut tidak selalu berasal dari penyempitan yang sangat berat sebelumnya. Plak yang tampak tidak terlalu menyumbat juga dapat menjadi tidak stabil, pecah, lalu memicu pembentukan bekuan darah. Jadi, jangan menunggu sampai merasa sakit baru peduli terhadap kesehatan pembuluh darah. Karena seseorang bisa mempunyai penyakit pembuluh darah tanpa gejala yang jelas. Dan sebaliknya, seseorang dengan nyeri dada belum tentu mempunyai penyumbatan 70%. Itulah mengapa pemeriksaan dokter sangat penting untuk menentukan penyebab gejala. Sekarang, pertanyaan, makanan apa yang lebih baik untuk kesehatan jantung? Tidak ada satu makanan ajaib. Yang lebih penting adalah pola makan secara keseluruhan. Menurut WHO dalam rekomendasi pola makan sehat tahun 2026, dasar pola makan sehat adalah kecukupan, keseimbangan, moderasi, dan keberagaman. Dengan lebih banyak makanan yang minim proses, buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, ikan, sumber protein yang lebih sehat, dan lemak tak jenuh dalam jumlah yang sesuai. Sementara itu, American Heart Association merekomendasikan mengganti makanan tinggi lemak jenuh dengan sumber lemak tak jenuh dan memilih minyak nabati cair non-tropis seperti canola, kedelai, jagung, zaitun, kacang tanah, atau bunga matahari sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan lemak padat dan minyak tropis yang tinggi lemak jenuh. Lalu, makanan apa yang sebaiknya dibatasi? Makanan ultra proses yang tinggi natrium, daging olahan, makanan tinggi lemak jenuh,
makanan dan minuman dengan gula bebas yang tinggi, dan pola makan yang terlalu banyak kalori sehingga menyebabkan berat badan berlebihan. Sekali lagi, bukan berarti Anda tidak boleh makan makanan tertentu selamanya. Yang lebih penting adalah seberapa sering, seberapa banyak, dan bagaimana keseluruhan pola makan Anda. Dan ada satu hal terakhir yang sangat penting. Kalau Anda mengalami nyeri atau tekanan di dada yang baru, berat, menetap, atau disertai sesak napas, keringat dingin, mual, pusing, atau nyeri yang menjalar ke lengan, rahang, punggung, atau bahu, jangan mencoba menebak sendiri penyebabnya dari video YouTube. Menurut WHO dan American Heart Association, gejala seperti ini dapat muncul pada serangan jantung dan membutuhkan pertolongan medis segera. Karena dalam masalah jantung, waktu bisa sangat penting. Jadi, mari kita simpulkan. Penyakit jantung bukan satu penyakit. Ada penyakit arteri koroner, ada gagal jantung, ada gangguan irama, ada penyakit katup, ada kardiomyopati, dan ada penyakit jantung bawaan. Setiap kelompok dapat memberikan gejala yang berbeda. Laki-laki memang cenderung mengalami penyakit jantung koroner lebih awal, tetapi perempuan juga memiliki risiko yang besar dan dapat mengalami gejala yang berbeda. Minyak goreng tidak bisa disebut sebagai satu-satunya penyebab penyumbatan arteri. Yang lebih penting adalah jenis lemak, jumlahnya, pola makan keseluruhan, serta faktor risiko lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, merokok, kurang aktivitas fisik, dan berat badan. Dan tentang angka 70%, jangan menganggapnya sebagai batas mutlak. Penyakit pembuluh darah dapat berlangsung tanpa gejala, dan kejadian akut juga dapat terjadi akibat plak yang sebelum tidak menyebabkan penyempitan berat. Jadi, jangan menunggu jantung memberikan peringatan keras baru kita mulai peduli. Karena jantung Anda bekerja setiap detik. Bahkan ketika Anda sedang tidur, bahkan ketika Anda tidak merasakan apa-apa. Dan mungkin itulah alasan mengapa kesehatan jantung seharusnya tidak hanya diperhatikan ketika dada mulai sakit. Kalau video ini memberikan informasi baru untuk Anda, tekan like, subscribe, dan share kepada keluarga, dan tulis di komentar. Dari semua yang kita bahas hari ini, bagian mana yang paling mengejutkan Anda? Penyakit jantung yang bisa tanpa gejala, minyak goreng, atau fakta bahwa gejala perempuan bisa berbeda? Disclaimer, video ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi umum. Video ini bukan diagnosis medis, bukan pengganti konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional, dan tidak dimaksudkan untuk mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit tertentu. Jika Anda mengalami nyeri atau tekanan dada yang baru, berat, menetap, atau disertai sesak nafas, keringat dingin, mual, pusing, pingsan, atau nyeri yang menjalar ke lengan, rahang, punggung, atau bahu, jangan menunda mencari pertolongan medis. Jangan menghentikan, mengganti, atau mengubah obat yang diresepkan berdasarkan informasi dari video ini.